Pada video ini, kita akan menampilkan data ini di dalam widget arsip. Mari kita copy baris kode ini, kembali ke editor, buka App, Views, Composers, Navigation Composer, dan mari kita duplikasi metode ini. Saya rasa kita perlu ganti modifiernya menjadi private, karena metode ini hanya perlu dipanggil di dalam kelas. Oke, saya ganti menjadi Composer Archives. Di dalam metode block, mari kita seleksi semua tags dan ganti menjadi archives. Dan di sini kita paste kode tadi ke variable archives. Hilangkan app karena kita telah mengimport namespace-nya di atas. Dan saya akan memecahnya ke dalam beberapa baris agar mudah dibaca. Selanjutnya, mari kita panggil di metode compose. Mari kita pastikan tidak ada error. Oke. Sekarang mari kita kembali ke sidebar Blade PHP. Hilangkan satu item dan hapus yang lainnya. Kita definisikan looping untuk arsip. Pindahkan list item ke dalam loop. Ganti href dari anchor dengan rute blog. Dan kita perlu lewatkan juga bulan dan tahun. Kita juga ganti teksnya dengan nama bulan beserta tahun. Mari kita lihat. Ini dia daftar bulan beserta tahun. Dan jika kita melakukan mouse over ke setiap list item, kita bisa lihat query string terdiri dari bulan dan tahun. Kita akan memanfaatkan query string ini untuk memfilter daftar post yang sesuai. Tetapi sebelum itu, mari kita juga tampilkan total tulisan dari setiap bulan dan tahun, seperti yang kita lihat di kategori item ini. Copy kode HTML-nya. Dan paste di sini. Kemudian ganti ini menjadi post count. Refresh. Oke, sekarang kita bisa lihat jumlah tulisan untuk setiap bulan. Mari kita klik salah satu bulan. Kita bisa lihat query string di atas, tetapi tidak terjadi apa-apa di sini. Sekarang saatnya kita buat link ini berfungsi. Untuk itu, mari kita kembali ke editor, buka controllers, blog controller. Di sini kita hanya perlu memodifikasi pada metode filter. Kita lewatkan term, month, dan year dari request object. Selanjutnya, mari kita buka model post, kembali ke scope filter. Dan karena kita lewatkan array di parameter kedua, jadi kita ganti namanya menjadi filter. Dan di sini kita perlu cek jika ada definisi term di dalam filter array. Kemudian kita tampung nilainya ke dalam variable term. Dan di atas ini kita definisikan if lainnya. Jika ada definisi month di filter array, kita tampung nilainya ke dalam variable month. Dan dalam blok if, mari kita panggil metode where. Tetapi karena kita akan mencocokkan bulan dari kolom published at, kita perlu panggil where raw. Definisikan placeholder, dan lewatkan nilai untuk menimpa placeholder tersebut di parameter kedua. Mari kita duplikasi baris ini, dan ganti semua month menjadi year.
Mari kita lihat. Di sini kita mendapatkan pesan nothing found. Kenapa bisa seperti ini? Mari kita lihat query-nya. Ini dia penyebabnya. Kita mengekstrak month dari kolom published at, kemudian mencocokkannya dengan nama bulan dalam string. Karena itulah hasilnya kosong. Jadi kita perlu konversi nama bulan ke dalam bulan dalam bentuk angka. Panggil karbon, diikuti dengan metode parse, lewatkan nama bulan, dan ambil bulan dalam bentuk angka. Refresh. Sekarang ada post yang ditampilkan. Dan jika kita lihat di query, nama bulan telah dikonversi ke dalam angka. Mari kita lihat bulan lainnya. 2 tulisan. Coba bulan lainnya. 1 tulisan. Oke. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita kembali ke Navigation Composer. Dan di sini, mari kita rapihkan query di sini dengan memindahkannya ke model post. Cut, dan panggil archives. Di sini kita memanggil metode static. Jadi di model post, kita dapat mendefinisikan dalam metode static. Di dalam metode block, tinggal kembalikan static, diikuti titik 2 kali, dan paste kode sebelumnya. Mari kita pastikan tidak terjadi kesalahan. Oke. Sekarang mari kita coba untuk tampilkan 2 tulisan per halaman. Klik sembarang bulan. Dan seperti yang Anda lihat, query string tidak ada di dalam pagination link. Untuk itu, mari kita buka blog index.php. Scroll ke bawah. Dan di sini kita lewatkan month dan year. Kita coba lagi. Klik next link. Dan di sini ditampilkan halaman kedua dari arsip. Ya, itu saja. Saya kembalikan lagi limitnya menjadi 3. Dan saya simpan semua perubahan file ke Git repository.